Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah kita di penghujung bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sesuai harapan kita, di tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Dan mudah-mudahan di Ramadan berikutnya, jika kita ditambah umurnya, diberi umur panjang, bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya, lebih baik lagi daripada yang sekarang. Bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Bagaimana dengan Ramadan kali ini? Sholatnya, ibadahnya, puasanya, dan berbaik hati, berbaik budi kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga. Apakah lebih baik daripada tahun kemarin? Mudah-mudahan kita berdoa segala apa yang kita perbuat menjadi amal kebaikan, dan amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni apabila kita tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita kepada Allah mudah-mudahan diterima, diampuni segala dosa kita, dan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Khatulistiwa kali ini ibu akan mengambil tema yaitu sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri. Sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri yang pertama yaitu kita mengagungkan nama Allah dengan memperbanyak kalimah thayyibah, di antaranya bertakbir. Bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah menyempurnakan bilangannya, maksudnya bilangan di bulan Ramadan mengenapkan menjadi 1 bulan, kemudian agungkanlah nama Allah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi nikmat, diberi kemampuan, diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Jadi amalan yang pertama, sunnah yang pertama yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu barang siapa mengagungkan malam hari raya Idul Fitri, menghidupkan malam hari raya Idul Fitri,
maka akan dihidupkan hatinya di saat hati orang lain mengalami kematian. Ya, sebaiknya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala di malam hari raya Idul Fitri. Ya, sholat Isya berjamaah, ya minimal sholat Isya berjamaah itu sudah merupakan pengamalan separuh, ya, separuh beribadah dalam semalam suntuk. Dan kita tutup dengan sholat subuh secara berjamaah, itu bagaikan kita menghidupkan di malam hari raya Idul Fitri itu semalam suntuk, semalam penuh. Ya, bergembira. Memang kita dianjurkan di dalam hari raya, di malam hari raya Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk bergembira, bersenang-senang menyambut hari raya kita, ya. Hari raya kita agung-agungkan, kita bersenang-senang, itu sudah merupakan pahala. Bersenang-senang, bercengkerama dengan keluarga, bersenang-senang dengan keluarga asalkan bukan mengerjakan yang haram, yang diridhoi Allah, itu sudah mendatangkan pahala, termasuk juga mengagungkan hari raya Idul Fitri. Selanjutnya sunnah yang kedua, yaitu dilakukan pada pagi hari sebelum kita melakukan sholat id. Yang pertama yaitu mandi. Kita berbersih diri, memakai sabun wangi tentunya, ya. Kita gosok gigi, kita keramas. Jangan lupa niatnya. Niatnya nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi di hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Nah, tuh setelah kita bebersih diri, gosok gigi, keramas, semuanya sudah bersih, sudah wangi. Selanjutnya sunnah yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk berhias. Ya, kita memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbagus. Ya, tidak harus baru bajunya, tapi kita pilih yang punya kita yang terbagus. Ya, biasanya nih kalau mau hari raya kan pada lihat-lihat tren. Mana ya tren baju yang tahun ini, yang mana ya yang baik, yang terbagus. Nah, tapi jangan salah milih ya. Nah, misalnya kalau pilih bajunya yang menerawang, yang tipis, ya, yang tipis, yang menerawang, itu tidak diperbolehkan oleh syariat agama, sehingga terlihat lekuk tubuh kita terlihat, itu tidak diperbolehkan, ya. Terus selanjutnya lagi yang dilarang, baju yang dilarang, yang ketat, ya, itu seperti berpakaian tapi telanjang. Maksudnya kita berpakaian, iya seperti berpakaian, badan kita tertutup oleh kain, tapi kain itu bisa melihat lekuk tubuh kita, itu tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan setelah ini anak-anak ketika memilih pakaian, mudah-mudahan yang aman dari murka Allah. Ya. Selanjutnya yang keempat, sunnah yang keempat, setelah kita berpakaian, sebelum kita berangkat sholat id, kita makan. Ya, sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, disunnahkan, itu sunnah, ya. Tapi kalau mengerjakan sholat hari raya Idul Adha, itu sunnahnya setelah sholat Idul Adha kita baru makan. Tapi kalau sebelum sholat id, kalau sholat id itu dilakukan sebelum sholat id, ya. Sudah makan, selanjutnya kita berangkat menuju ke tempat sholat id dengan berjalan kaki. Semakin jauh tempat sholat kita di lapangan atau di masjid, semakin jauh maka pahalanya akan lebih banyak. Selanjutnya sunnah yang kelima yaitu mencari jalan yang berbeda.
mencari jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Misalnya, kalau di Ragunan 08 mengadakan sholat id di lapangan, berangkatnya lewat Ragunan, depan Ragunan. Nanti pulangnya jangan lewat Ragunan lagi, nanti pulangnya lewat Cilandak. Nah, itu merupakan kesunahan di hari raya. Selanjutnya lagi, setelah berjalan kaki dan mencari jalan yang berbeda, sunnah yang keenam yaitu melakukan sholat id bersama-sama. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ya, kita mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri secara berjamaah. Dan kemudian selanjutnya sunnah yang ketujuh yaitu kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada teman-teman, kepada saudara dan kepada tetangga yang kita kenal maupun tidak kenal. Kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, atau selamat hari raya Idul Fitri, atau taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya, demikianlah sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua di hari raya Idul Fitri ini bisa kembali bersih, kembali suci. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita dan bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya di hari-hari yang akan datang. Lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Ibu mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.